Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang pemrograman komunikasi serial. Sebelumnya kita telah membahas mengenai pemrograman LCD dan pemrograman perangkat untuk ADC, serta teori ADC yaitu konversi antara data analog ke data digital dan sebaliknya. Nah, sekarang kita akan lanjut ke halaman berikutnya ya. Di sini ada halaman 37 pada modul yang pernah saya bagikan. Jadi topiknya adalah komunikasi serial. Sebenarnya teknik komunikasi itu dibagi ke dalam dua tipe ya. Yang pertama adalah yang paralel, komunikasi secara paralel, dan yang kedua adalah komunikasi secara serial. Ketika kita menggunakan komunikasi secara paralel, maka kita menggunakan jenis port DB25 atau port untuk paralel khusus. Nah, kalau untuk serial kita menggunakan DB9 ya untuk penggunaan transfer secara serial. Nah, saya akan menjelaskan sedikit teori mengenai komunikasi serial dan perbedaannya dengan komunikasi paralel. Di sini ada penggambaran ya, penggambaran antara komunikasi serial dan komunikasi paralel. Bedanya adalah pada komunikasi serial, pengirim hanya memiliki satu kanal yang bisa digunakan untuk mentransfer data ke penerima. Karena dia hanya memiliki satu kanal, maka di setiap waktu dia hanya mengirimkan satu bit. Ya, hanya satu bit per satu waktu atau per second, hanya satu buah bit. Dan dikirimkan secara bergiliran. Sementara transfer paralel atau komunikasi paralel itu dia memiliki beberapa buah kanal ya atau saluran yang dapat digunakan sebagai tempat untuk mentransfer data. Jadi misalnya kita punya 1 byte data atau sama dengan 8 bit. Pada transfer serial atau komunikasi serial, maka bit tersebut akan dikirimkan 8 kali ya, 8 kali secara bergiliran seperti orang mengantri, jadi satu persatu sehingga total pengirimannya itu sebanyak 8 kali. Nah, sementara pada komunikasi paralel itu 1 byte itu bisa dikirimkan langsung 8 bit karena dia memiliki beberapa kanal yang bisa digunakan. Jadi 1 second itu bisa langsung 8 buah bit dikirimkan. Nah, tetapi pada perkembangan zaman malah transfer serial ini yang banyak digunakan. Walaupun transfer paralel sebenarnya menghemat banyak waktu ya, karena dalam satu kali pengiriman itu bisa mengirimkan sampai 8 buah bit. Tapi kenapa komunikasi paralel ini semakin lama semakin ditinggalkan? Itu karena jika kita menggunakan komunikasi paralel, kita membutuhkan banyak kanal, yang artinya kita membutuhkan banyak biaya untuk menciptakan kanal-kanal tersebut. Jadi walaupun waktunya lebih lama pada transfer serial, tapi nilai ekonomisnya lebih tinggi ya. Karena sekarang juga ketika kita mentransfer data, kita tidak membutuhkan waktu lama. Jadi sekarang para engineer bisa menciptakan waktu pengiriman yang sesingkat-singkatnya. Jadi tidak terasa walaupun komunikasi yang dilakukan adalah komunikasi serial. Kita lihat di sini gambarannya. Ketika kita menggunakan komunikasi serial, data byte harus diubah ke dalam bit-bit serial menggunakan peralatan disebut shift register parallel in serial out. Artinya dari paralel kita ubah ke serial, atau data byte kita ubah ke bit-bit ya, karena kita akan mengirimkan bit per bit. Selanjutnya, data dikirimkan hanya dengan satu jalur saja. Intinya itu kita hanya dapat mengirimkan satu buah bit dalam satu waktu. Pada penerima juga, jadi penerima kan menerima data bit ya. Jadi bit-bit ini juga harus kita ubah ke dalam bentuk byte lagi. Kenapa? Karena satu data itu dia dalam byte bukan dalam bit ya. Nah, komunikasi serial sendiri itu dibagi dua, ada sinkron ya, metode sinkron, dan ada metode asinkron. Jadi metode sinkron mengirimkan datanya beberapa byte atau karakter sebelum meminta konfirmasi apakah data sudah diterima dengan baik atau tidak. Jadi sinkron itu dia ada namanya konfirmasi
yang dikirimkan jadi dia akan meminta di setiap byte, meminta data konfirmasi di setiap byte. Sementara asinkron, data dikirimkan 1 byte setiap pengiriman, biasanya dibutuhkan konfirmasi penerimaan data. Jadi kalau asinkron dia tidak membutuhkan konfirmasi menerima data. Jadi maksudnya konfirmasi ini kita harus mengirimkan bit informasi apakah data sudah diterima atau enggak. Ya. Ini bedanya sinkron dan asinkron. Jadi di situ perbedaan antara komunikasi serial dan paralel serta jenis komunikasi serial sinkron dan asinkron. Nah, kita lihat di sini contohnya komunikasi serial tak sinkron itu contohnya antara PC dengan laptop. Ini pakainya yang tak sinkron atau sinkron. Terus komunikasi serial tak sinkron itu antara microcontroller dengan laptop menggunakan interface atau antarmuka RS232. Ini komunikasi juga asinkron. Nah, bisa juga komunikasi serial itu antara mikro dengan mikro. Jadi kita menggunakan mikro to mikro menggunakan komunikasi serial. Oke, itu adalah teorinya. Sementara untuk pemrogramannya, ya ada beberapa instruksi yang bisa kita gunakan ketika kita menggunakan fasilitas komunikasi serial ya. Ada printf digunakan untuk mencetak atau mengeluarkan data string atau kalimat, putchar untuk mencetak karakter ya. Ini hampir mirip dengan pada LCD ya. Coba dibaca sendiri saja. Ini ada scanf membaca menerima data string dari jalur komunikasi serial microcontroller, terus getchar menerima atau membaca, kalau sini mengeluarkan, ini menerima. Jadi kalau komunikasi serial kan ada TX dan RX, artinya ada transmit dan ada receive. Jadi ada mengirim, ada menerima. Jadi ada 4 buah atau dua pasang program yang bisa kita gunakan. Oke, selanjutnya saya akan mencoba untuk memprogram menggunakan CVFF dan Proteus.